الحي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebagaimana yang dikatakan bahwa Quran itu adalah kitabul hidayah, kitab tuntunan. Dia memberikan tuntunan untuk menjadi muslim yang baik, tuntunan untuk menjadi ayah teladan, tuntunan untuk menjadi ibu yang dirindukan, ibu yang hebat, ibu yang salihah. Nah, beberapa ayat dalam surat Ali Imran dari ayat 35 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ingatlah ketika istri Imran berdoa meminta, ya Rabbi, ya Allah, aku bernazar kepadamu, apa yang dalam kandunganku itu akan aku persembahkan untukmu mengabdi di Baitul Maqdis. Karenanya fataqabbal minni, terimalah apa yang dari aku, yang aku nazarkan untuk anak yang akan kulahirkan. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Ayat ini mengingatkan tentang kisah istri Imran yang bernazar kandungannya diharapkan nanti lahir adalah laki-laki, ya, yang akan dipersembahkan untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Ya. Niatan yang bagus dari seorang wanita yang salihah, istri Imran. Lalu dia katakan fataqabbal minni, ya Allah, terimalah yang dariku ini, terimalah niatanku ini, nazarku ini. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Begitulah hendaknya seorang wanita salihah, ya. Dia berniat yang baik seperti wanita, ya, istri Imran, niat agar anaknya nanti dia persembahkan untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Lalu dia minta kepada Allah agar Allah terima niatannya ini. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha mengetahui. Nah, redaksi fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim hendaknya ini kita jadikan redaksi dalam doa kita mempersembahkan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terimalah yang aku persembahkan ini, sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Ayat berikutnya, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika wanita itu sudah melahirkan kandungannya, ternyata kandungannya itu bukan lahir anak laki-laki. Harapannya lahir anak laki-laki, tapi lahirlah anak perempuan. Lalu dia katakan falamma wada'atha, ketika istri Imran itu melahirkan kandungannya, dia bilang, ya Rabbi, aku melahirkan perempuan bukan laki-laki. Harapannya laki-laki,
tapi yang lahir perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah lebih tahu apa yang dilahirkan oleh wanita itu. Walaisa zakaru kal unsa. Anak yang laki-laki tidak seperti perempuan. Wa inni samaituha Maryama. Dan aku namakan bayi itu Maryam. Wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Dan aku minta perlindungan kepadamu atas bayi ini dan juga keturunannya dari gangguan setan yang terkutuk. Begitulah kisahnya. Maryam berharap kandungannya lahir laki-laki, ternyata Allah menghendaki perempuan. Lahir perempuan. Ternyata niatan Maryam ini dikabulkannya dengan lahir cucu, yaitu Isa. Niat orang tua pengen punya putra, lahir putri, lalu putra yang dikasih itu adalah cucunya. Subhanallah, seorang nabi yang sangat soleh. Ayat berikutnya ayat 37, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Lalu Allah pun menerima dengan baik. Wa kaffalaha wa ambataha nabatan hasana. Lalu tumbuhlah anak itu dalam pertumbuhan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria. Lalu dipelihara oleh Nabi Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba wajada indaha rizqa. Setiap kali Zakaria menemui Maryam itu yang ada di mihrab, ternyata Zakaria menjumpai banyak rezeki di mihrab itu. Qala ya Maryamu anna laki haza. Zakaria pun terheran-heran. Ya Maryam, dari mana kau dapat makanan-makanan yang istimewa ini? Lalu Maryam pun menjawab, qalat huwa min indillah. Makanan itu dari Allah, kata Maryam. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa dihitung-hitung lagi. Subhanallah. Maryam tumbuh menjadi besar. Kemudian dia diasuh oleh Nabi Zakaria. Ya. Tinggal di rumah Nabi Zakaria, diasuh sama Zakaria. Dan ketika dia dalam pengasuhan Zakaria, ibadahnya itu sangat baik. Maryam itu biasa beribadah di mihrabnya. Banyak keistimewaan Maryam ketika beribadah di mihrab itu dalam pengasuhan Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria datang menemuinya di dalam mihrab, Nabi Zakaria melihat begitu banyak makanan yang istimewa. Nabi Zakaria pun bertanya, Maryam, dari mana makanan ini kau dapat? Lalu Maryam pun menjawab, ini dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa hisab. Subhanallah. Pertumbuhan Maryam yang dari kecil memang diniatkan oleh ibunya ya untuk berbakti di Baitul Maqdis, supaya dia tumbuh soleh, dia
diasuh oleh Nabi Zakaria. Begitulah seseorang itu akan tumbuh di dalam asuhan orang-orang yang soleh. Ketika yang mengasuhnya orang soleh, maka tumbuhlah dia dalam asuhan Nabi Zakaria. Subhanallah, taatnya kepada Allah luar biasa, kesolehannya luar biasa. Makanan datang ke dalam mihrab tempat ibadahnya, sampai membuat Nabi Zakaria terheran-heran atas rezeki yang tersedia di mihrabnya. Ketika Nabi Zakaria bertanya, Maryam, dari mana makanan-makanan ini? Maryam pun menjawabnya, qalat huwa min indillah. Itu semuanya dari Allah. Ya. Dia nggak jelaskan bagaimana prosesnya, apakah ada yang membawanya, menghadirkan ke situ, nggak jelas. Yang penting rezeki ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya tentang sesuatu yang dinikmati itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ayat ini menginspirasi, ya, kehebatan dan keteladanan dari Maryam yang tumbuh secara solihah di bawah asuhan Nabi Zakaria, ya, yang kemudian mendapatkan rezeki yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah di mihrabnya, rezeki itu datang, nggak harus dicari. Ketika ditanya, dia dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seorang ibu, ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki itu akan datang menghampiri dia. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hendaknya manusia itu beribadah kepada Allah, pemilik Baitullah ini. Dialah yang memberikan makan dari laparnya, dialah yang memberikan aman dari rasa takutnya. Selamat meneladani sosok Maryam sebagai ibu yang solihah, yang sepanjang hidupnya selalu baik, taat kepada Allah, mendapatkan rezeki dari Allah, dan kelak dia akan melahirkan seorang putra yang bernama Isa putra Maryam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ibu-ibu bisa meneladani kesolihahan Maryam sebagai figur ibu yang mulia. Semoga diteladani kehidupannya yang suci, semoga diteladani kesemangat ibadahnya yang tinggi, dan semoga itu bisa menginspirasi setiap wanita dan setiap ibu-ibu untuk menjadi seorang ibu yang salihah seperti Maryam yang menjadi ibu dari Isa putra Maryam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyul hadi bi ajmal dhikra sallu ma'a